sesi berikutnya ini sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, Dokter Seva. Bagaimana tadi juga sudah dipaparkan, mungkin yang belum sempat terkait misalkan ada aktivitas pendidikan seperti pesantren gitu ya, Dokter Seva. Bagaimana ketika kondisi pesantrennya sudah kondisi zonanya aman gitu ya, zona hijau, kemudian banyak santri yang akan dari beragam daerah itu akan masuk gitu ya. Apakah termasuk itu kemudian yang kemudian direkomendasikan seperti yang IDAI lakukan gitu ya, tidak beraktivitas di satu lokasi yang walaupun itu zona hijau. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang kaitannya dengan edukasi di masyarakat secara personal ini, bagaimana sebenarnya ini tentang diskriminasi untuk termasuk tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan yang selama ini yang kemudian dia punya aktivitas yang sangat rentan dan kemudian lingkungan itu menilainya dengan seringkali diskriminatif. Dan kaitan berikutnya yang ketiga ini kaitannya bicara tentang isu-isu yang berjalan kemarin ini, isu konspirasi ya, Sat ya. Isu konspirasi yang ada, yang kaitannya mungkin Menteri Kesehatan sebelumnya juga menyampaikan bahwa ini ada hubungannya juga dengan bisnis ya, dalam skala nasional ini bicara tentang vaksin dan sebagainya. Untuk 3 hal itu mungkin bisa disampaikan secara ulasan singkatnya gitu. Bagaimana kaitan-kaitan itu tadi bisa dari sudut pandang Dokter Seva sebagai gugus tugas COVID di Kemenkes gitu. Silakan Dokter Seva. Baik, jazakallah khair. Jadi Ya. untuk yang pesantren yang di zona hijau, jangan lupa mereka yang datang dari tempat jauh itu tidak dari zona hijau. Jadi kita tetap sarankan yang pertama kalau bisa jangan dibuka dulu. Kita sudah sampaikan sekolah, IDAI juga sudah sepakat sama kita, sekolah itu jangan dibuka dulu. Kalaupun harus dibuka, kalau usahakan untuk virtual. Ya, kalau bisa usahakan dari tempat. Zaman sekarang kalau bisa tetap belajar dengan cara virtual. Tapi kalau tidak bisa juga, ya harus diberlakukan protokol sebagaimana orang yang baru datang ke satu tempat tadi. Begitu sampai di pesantren, maka 2 minggu nggak boleh kemana-mana dulu. Tapi pertanyaan kalau pesantren bisa nggak masing-masing terpisah? Kan sulit, satu kamar biasanya bisa berbanyak orang untuk kumpul, kamar yang besar. Jadi sih kita tidak rekomendasikan saat ini untuk pesantren mulai dulu sampai 2021. Itu jawaban singkatnya. Terus mengenai masalah konspirasi. COVID-19 konspirasi, ya bisa saja sih, misalkan teori bahwa itu adanya virus yang tadinya mau digunakan untuk senjata biologis, kemudian dia lepas, kecelakaan lah, itu mungkin masuk akal. Tapi kalau itu konspirasi untuk dianggap untuk sengaja untuk merusak manusia yang lain, rasanya seluruh dunia sekarang terkena. Jadi kalau kemudian itu dipakai untuk merusak dunia tapi kena sendiri, agak riskan ya seseorang untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk negerinya sendiri untuk terkena. Katakanlah itu konspirasi, misalkan Cina sengaja bikin atau Amerika sengaja bikin. Sekarang mereka masing-masing saling menuduh. Ada yang bilang orang Amerika melempar ke Cina, ada yang bilang Amerika bilang Cina untuk menyerang yang lain. Tapi kenyataannya korban di semua negara banyak. Baik di China itu banyak sekali, di Amerika sekarang tetap nomor 1. Nggak masuk akal kalau dari sisi politik misalkan pemerintahan itu menyebarkan yang bisa beresiko untuk negaranya sendiri, kan resiko negaranya pemerintahnya jatuh kalau begitu. Jadi tidak masuk akal untuk konspirasi seperti itu. Kalau bahwa ini senjata kimia, senjata biologi yang kemudian lepas, ya bisa saja. Tapi memang tidak ada pengakuan dan tidak ada bukti sampai sekarang. Berkaitan sama penyelenggaraan program kita di Indonesia, kemudian itu terkait sama upaya-upaya bisnis. Iya, saya akui itu ada tanda-tandanya. Jadi contoh nih, misalkan kita organisasi profesi pernah diundang oleh di gugus tugas, waktu saya belum di gugus tugas waktu itu, untuk membahas tentang rapid. Kita ingin gunakan rapid. Ternyata rapid sudah ada di Indonesia, sudah dibeli oleh konglomerat kita. Sehingga kemudian itu kalau saja organisasi profesi melarang, tidak setuju, ya nggak kejual tuh barangnya. Jadi ini kan ada faktor bisnis yang berkaitan seperti itu, termasuk masalah pelonggaran PSBB. Ya, masalahnya karena ada orang yang kemudian katakanlah usahanya termasuk usaha pariwisata, usaha
penerbangan, itu semua tutup kan menjadi pengen kalau bisa segera diizinkan kembali. Terus yang berikutnya pertanyaan tentang apa tadi? Diskriminasi terhadap tenaga kesehatan ini bagaimana kita bisa Nah, mengedukasi lingkungan. Nah, ini adalah usaha kita nih. Kita kalau bisa di Iman ini termasuk mulai gencar, entah bikin berita, bikin di medsos, bikin di flyer atau bisa pengumuman apa, untuk bagaimana orang tidak takut dan sebaliknya memberi kesempatan tenaga medis itu harus dibantu. Caranya adalah misalkan tenaga medis itu tadi dikucilkan tapi disantuni. Kalau ada orang sakit juga, jangan tekan tenaga medis, orang warga, satu warga kita harus latih tuh masyarakat gimana caranya kita bikin pelatihan masyarakat yang Pak RT-nya ngerti. Jadi ketika ada orang sakit, dia dibantu diisolasi di kos-kosannya dia, ada perawat kan kos misalkan. Dia diisolasi, nggak boleh pergi kemana-mana, tapi seluruh makanan ditanggung CRT. Nah, hal seperti ini yang kemudian perlu disampaikan dan kita bikin program tuh edukasinya. Ada lagi? Baik, pertanyaannya mungkin masuk ke termin kedua nih, Ustaz. Ada kaitannya bagaimana tadi mungkin terkait dengan rapid test ini kita belum tahu akurasi dan kemampuan untuk bisa kita lakukan beberapa kali pemeriksaan gitu ya dalam aktivitas yang kita masuk dalam ruang lingkup yang beresiko. Kira-kira bagaimana itu nanti? Kemudian ada juga yang bertanya tentang orang-orang yang tadi sudah disebutkan juga yang beresiko dengan komorbid, dengan pemberat masalah dari penyakit-penyakit kronis. Nah, untuk sisi lain seperti orang yang hamil, ini bagaimana nih, Sat? Kalau di lingkungan yang dia zonanya merah, apakah dia harus diungsikan atau dia bertahan di lingkungan tersebut? Dan bagaimana pertimbangannya gitu. Dan yang terakhir di termin ini, bagaimana mungkin nah, yang menarik ini, Ustaz, terkait dengan vaksin yang seandainya nanti sudah ditemukan, prediksinya bagaimana penyakit COVID ini? Karena kita lihat tadi ada 3 kali COVID ini dalam 15 tahun terakhir berkembang gitu ya, dan kondisinya yang terparah, apakah ini akan semakin parah lagi levelnya, atau bagaimana bisa mungkin kita melihat seperti halnya influenza? Nah, 3 pertanyaan itu kira-kira kondisinya. Baik, yang pertama tentang rapid test ya. Jadi gini, rapid test itu tergantung merek dan tergantung produk mana. Sensitivitas dan spesifitasnya itu range-nya antara 60 sampai 94%. Ada yang sangat bagus sampai 94%. Jadi memang tergantung dari merek dan produk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membaca rapid test itu kan tes rapid ada 2 macam ya. Rapid test antibody dan rapid test antigen. Rapid test antigen itu seperti PCR sebetulnya, tetapi dengan cepat. Tapi rapid test yang beredar di Indonesia itulah rapid test serologi atau antibody. Nah, rapid test antibody itu berarti akan positif ketika orang sudah timbul antibody. Artinya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk men-screening orang apakah tertular atau tidak. Dia digunakan untuk memastikan seorang yang sudah sakit, ini COVID atau bukan COVID. Idealnya begitu. Jadi jangan kemudian orang sehat dicek rapidnya, ini tertular apa enggak. Gitu. Karena dia akan muncul imunoglobulinnya setelah sekian lama. Tapi memang saya akui bahwa kalau kita memeriksa rapid test, kebetulan orang itu tidak bergejala, kemudian kita rapid misalkan karena dia tenaga kesehatan yang kontak, maka kita bisa membaca kontaknya itu berdasarkan rapidnya. Contoh misalkan IgM-nya positif, maka kita berani taruhan bahwa orang ini terpaparnya tidak mungkin kemarin, tidak mungkin 2 hari yang lalu, nggak mungkin 3 hari yang lalu. Dia pasti terpapar lebih dari 5 hari yang lalu sampai maksimal 2 minggu yang lalu. Dengan demikian kita gunakan ini untuk kontak tracing. Siapa orang yang dalam 5-14 hari yang lalu itu kontak sama dia. Kalau IgM dan IgG-nya positif, maka orang ini mesti terpapar lebih daripada 10 hari, lebih dari 2 minggu, sampai kira-kira 35 hari yang lalu. Dengan demikian kita bisa duga di mana dia terkontak. Kalau orang sudah rapidnya positif, maka jangan ditunggu negatif untuk menyatakan kesembuhannya. Karena kalau IgG-nya positif bisa lama dia, entah sampai kapan kita belum tahu karena ini kan penyakit baru. Tapi IgM bisa muncul bertahan sampai 25-35 hari.
Ada orang yang setiap pekan periksa rapid, tiap periksa, ya masih positif. Ya memang dia masih positif, kan itu kekebalannya, belum tentu virusnya ada. Virusnya sudah mati pun IgM-nya masih ada, dan kita bersyukur, berarti kita masih kebal. Ketika IgM negatif, kekebalan kita mulai hilang. Kalau IgG-nya masih ada, kita berarti alhamdulillah sih masih cukup kebal. Nah, ini yang harus hati-hati dalam menginterpretasikan. Pertanyaan yang berikutnya adalah apa tadi? Ibu hamil ya? Ya, betul, ibu hamil. Ibu hamil yang di zona merah seperti itu. Ya, ibu hamil itu memang kita nggak punya data banyak bahwa dia tidak akan. Ibu hamil itu kita tidak punya data banyak bahwa itu lebih beresiko daripada yang lain. Mungkin karena kasus ibu hamil kita nggak banyak. Ya, apakah dia lebih mortal atau tidak? Sejauh ini tidak ada laporan kita anggap bahwa dia tidak beresiko. Tentu akan beresiko segala suatu penyakit akan beresiko untuk kehamilannya. Kalau dia hipoksemia udah pasti resiko untuk kegugurannya atau retardasi fetus pasti akan terjadi. Dengan demikian ibu hamil sebaiknya tidak berada di daerah merah. Tetapi memang kaidah agama kita kan mengajarkan kalau sudah di daerah merah ya nggak boleh keluar. Nggak cuma ibu hamil, semua orang yang ada di situ beresiko, tapi akan beresiko untuk menyebarkan kepada orang lain. Kalau dia keluar, dia akan menularkan ke ibu hamil lain di daerah hijau nanti. Jadi mau tidak mau dia tetap harus ada di situ, walaupun dia harus dijaga sebaik mungkin di daerah itu. Tadi yang terakhir pertanyaan apa? Prediksi ke depan ini, karena oh iya, prediksi ke depan. Ini dia tuh. Prediksi ke depan itu terus terang jawabannya kita nggak tahu nih. Karena ini penyakit baru. Pengalaman di Wuhan kemarin, mereka bertahan dalam waktu 3 bulan, itu kemudian resolusi. Itu dengan cara lockdown yang total. Saya tidak menunjukkan di slide saya ini bagaimana kondisi di luar negeri ya. Di dunia sekarang masih seperti Indonesia, naik terus. Tapi kita melihat bahwa Eropa itu trennya sudah turun. Kita bisa membayangkan Eropa mungkin akan lebih cepat turun ke depannya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa beberapa tempat di Eropa mereka longgar, nggak seketat seperti di China. Tapi nggak juga terus sampai saya sampaikan tadi bahwa ternyata di Inggris 2,5 tahun mereka 2,5 bulan mereka total lockdown. Sementara kita kan nggak pernah. Nah dalam kondisi gini gambaran saya tadi apa yang dilalui oleh Wuhan dalam waktu 1 bulan kita lalui dalam 3 bulan. Jadi kalau dihitung begitu jangan-jangan yang dilalui Wuhan 3 bulan itu kita akan lalui dalam 9 bulan. Nah ini yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena sikap di kita dan kondisi masyarakat kita ternyata berbeda. Sikap pemerintah kita berbeda dari apa yang kita bisa contoh dan kita lihat di luar. Kemudian yang berikutnya, apakah ini akan hilang? Ya, tadi saya sampaikan kalau seluruh orang di dunia sempat kemudian dia survive dengan 70% hitungannya mungkin akan hilang. Tapi kalau ini kemudian berubah menjadi virusnya ternyata cepat mutasi, ya seperti influenza. Ada masa dia nanti mewabah, nanti baik lagi, kurang. Ketika kurang, nanti dia mewabah lagi. Influenza kan ada musimnya flu, sembuh, musimnya flu, kita kurang lagi gitu kan. Ada tahun-tahunan. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena kita lihat bahwa setiap tahun influenza itu mutasi. Sementara di COVID, kita lihat dalam waktu hanya dari Januari sampai sekarang Juni, itu kita sudah menemukan banyak mutasi. Ada yang mengatakan sudah lebih dari 20 mutasi. Dan yang jadi masalah vaksin dan kekebalan IgM atau juga vaksinasi itu spesifik untuk strain tertentu. Katakanlah corona baru, dia dibikin vaksinnya. Begitu vaksinnya jadi, kita sebarkan, kita bisa kebal terhadap virus itu, tetapi yang mutasi kita nggak kebal lagi. Kita lihat dengue. Dengan 4 varian, dengue itu menjadi sulit membuat vaksinnya sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Karena orang yang sembuh dari dengue 1, maka dia tidak perlu vaksin, dia akan nggak kena dengue lagi. Tapi kalau dia kena dengue 2, dia tetap akan sakit dengue, bahkan lebih berat. Jadi vaksinnya harus punya 4 varian dengue ini. Nah ini corona hanya dalam waktu 6 bulan, dia sudah mutasi menjadi 20 lebih strain. Berarti vaksinnya nggak bisa kita bikin satu vaksin. Satu vaksin yang isinya harus 20 strain virus. Itu kan nggak berubah terus. Kalau berubah terus, kita nggak tahu. Herd immunity-nya nggak akan bisa tercapai. Herd immunity terhadap strain 1, begitu kita sudah herd immunity, strain 2 akan sudah muncul. Nah, ini yang menjadi tadi. Kita siap-siap aja untuk jangka panjang, kata WHO. Allahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallah Dokter Seva. Ini kita udah 3 termin. Ada kira-kira waktunya mau ditambah lagi. Pertanyaannya sih sebenarnya tadi sudah beberapa disampaikan ya para partisipan di sini, para coach sekalian, terkait dengan penanganan bagaimana pemulasaran, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang sifatnya sudah tadi digambarkan bagi pemberi layanan, kesehatan, pemilik bisnis dalam bentuk customer service dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah paparan ini direkam dan bisa nanti dalam channel yang bisa disebarluaskan gitu ya oleh panitia agar bisa dicerna kembali. Sejauh ini pertanyaannya sudah terjawab semua atau masih ada yang mau disampaikan dari panitia atau Satgas COVID dari Imani? Dipersilakan mungkin Dokter. Kalau dibuka pertanyaan mungkin akan banyak yang ada peserta yang angkat tangan itu Ibu Dian. Iya, boleh. Mungkin ya, pertanyaan silakan, yang tidak bisa disampaikan dengan tulisan. Silakan Ibu Dian. Oh, bisa sih Pak dengan tulisan tapi belum dijawab. Yes, saya punya pengalaman gini Pak. Saya punya teman. Baik, silakan langsung aja mungkin. Iya, mohon maaf Pak. Saya punya teman nih Pak. Dua orang itu ketika di rapid itu negatif. Sorry. Di rapid positif. Kemudian setelah swab negatif gitu. Dan ini terjadi oleh dua orang yang saya kenal gitu Pak. Itu kenapa bisa seperti itu ya Pak? Ya, itu bagus berarti. Jadi begini, IgM-nya atau IgG yang positif, Bu? Saya nggak paham, taunya rapid sama swab aja, Dok. Baik, begini. Saya ibaratkan ya, jadi kalau swab itu mencari antigennya, artinya mencari potongan virusnya, bukan virusnya ya, mencari potongan virusnya. Anggap saja mencari potongan ekornya kalau itu tikus. Oke. Jadi kalau dia positif, maka kita yakin ada tikus di ruangan itu. Tapi kalau negatif, jangan-jangan tikusnya sembunyi dan tidak ada ekor yang putus yang kelihatan di lantai. Artinya apa? Kalau viral load-nya, jumlah virusnya sedikit, rapid-nya negatif. Tetapi jumlah virus yang sedikit itu sudah cukup memancing badan untuk mempunyai Densus 88. Jadi rapid test itu yang di Indonesia mencari kekebalan. Artinya mencari Densus 88, bukan mencari teroris. Ya, jadi swab mencari teroris, mencari potongan tangan teroris, sementara rapid test mencari Densus 88, kemudian kita mengasumsikan apabila ada Densus 88, ada teroris di kampung kita. Selama ini nggak ada Densus datang, kota atau Densus datang ke kampung kita, berarti ada yang terendus oleh Densus 88 bahwa ada yang teroris yang di sekitar kita. Kira-kira kan demikian. Jadi kalau orang itu mendapatkan rapid positif tapi swabnya negatif, artinya dia pernah terpapar, tetapi viral load-nya sedikit. Nama lainnya adalah dia kena vaksinasi. Kita vaksinasi itu kan kita dikasih virus yang sedikit, supaya kita kebal, nggak sempat sakit. Jadi bagus. Nah, pertanyaannya adalah sampai berapa lama kekebalan itu akan timbul, kita belum tahu. Ini virusnya belum kita kenal. Dan jangan lupa, dia akan kebal terhadap virus yang mempapari dia. Kalau kemudian ada varian virus, di Indonesia saya dengar katanya sudah 6 varian. Dari 20 yang ada di seluruh dunia, 6 sudah ada varian di Indonesia. Hanya dalam waktu 6 bulan sudah bermutasi. Dia akan kena kepada varian B, C, D, E. Sementara varian A dia sudah kebal. Jadi jangan kemudian sok pede. Aku udah kebal, kita nggak perlu ketularan lagi. Jangan berpikir begitu. Vaksin perlu nggak? Kalau ada vaksin kita pakai. Siapa tahu vaksinnya sudah mencakup A, B, C. Urusan DE ya kita urusan lain, tapi yang paling tidak kita sudah memvaksinasi diri terhadap ABC misalkan. Kalau vaksinnya sudah lengkap sampai 20 straight, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab. Artinya, maaf Pak Dokter, artinya kalau misalnya seperti itu, dia interaksi sama orang lain nggak apa-apa Dokter? Tadi saya bilang ada cara untuk membacanya. Kalau IgM itu akan bertahan selama 25-35 hari. Nah, IgG itu akan muncul setelah di atas 23 hari. Kalau IgG-nya tidak pernah muncul juga, saya membayangkan viral load-nya akan sangat kecil sehingga tidak sempat membangkitkan IgG. Artinya,
terorisnya udah cepet hilang, tersapu oleh tim advance dari Densus 88 sebelum tim besarnya datang. Nah, kalau tim besarnya nggak pernah datang, ini kemungkinan besar virusnya sudah hilang. Tapi kalau IgM-nya kemudian bertahan terus jangka panjang, kita curiga jangan-jangan jadi kronik, dia pengidap kronik. Ya, karena itu kita harus lihat IgG atau IgM yang terjadi. Kemudian umumnya kalau hanya IgM di atas 35 hari dia tidak akan menularkan lagi. Dari sejak kontak ya, bukan dari sejak sakit, bukan sejak positif, tapi dari sejak kontak. Karena itu mencari kontaknya penting. Anamnesis terhadap kontaknya penting. Baik, terima kasih dok. Baik, terima kasih Ibu Dian. Pertanyaan masih terus mengalir nih, Dr. Seva. Yang tertulis ini juga ada beberapa terkait dengan tadi swab, yang bagaimana swab itu bisa berulang kali dilakukan. Mungkin itu kaitannya dengan yang tadi disampaikan dengan analogi yang disampaikan Dr. Seva ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan Dr. Seva terkait dengan swab yang harus 2 kali dan bagaimana itu efektivitasnya kalau memang dalam rentang waktu yang ada khawatiran tadi ada strain baru gitu ya yang kemudian menginfeksi dia pasien tersebut gitu ya. Kemudian ini ada yang bicara tentang soal pemberitaan yang bagaimana kita bisa ya ini sebenarnya bahasanya di level untuk kebijakan ya dalam hal ini IGD atau Satgas COVID dalam bicara hoax COVID itu sendiri gitu ya. Bagaimana ada hal yang ke depan mungkin selain kesiapan sarana fasilitas kesehatan, mungkin ada hal yang sifatnya informasi yang ya mungkin itu dikembalikan pada Imani juga yang turut bisa mengambil peran ya untuk mengurangi atau menghapus hoax-hoax yang beredar seperti tadi yang salah satunya adalah soal konspirasi ya, isu konspirasi yang ada. Seperti itu mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung dari para penanya yang mungkin perlu disampaikan secara lisan gitu ya. Atau tambahan dari Dr. Seva terlebih dahulu, Dok. Iya tadi ya, kalau mencari swab berarti kan tadi mencari sesuatu. Kita kirim orang untuk mencari tikus di kamar, dia bisa laporan negatif, tidak ada tikus. Tapi kemungkinan miss tikus yang masih ada sembunyi bisa nggak? Bisa. Jadi sensitivitas-spesifitas swab itu kan sekitar, kalau nasal itu hanya 60-90%. 60-90% swab nasal. Jadi kalau satu kali negatif, itu masih mungkin 10-40% kemungkinan itu false negatif. Kalau diulang, maka secara matematika 60-90 kali 60-90%. Dengan kata lain, kira-kira akan sekitar 76-94%. Kalau kita ulang 2 kali, masih negatif, ya kemungkinan miss-nya masih bisa 6-24%. Mungkin masih dia sebetulnya positif, tapi negatif. Ulang 3 kali, maka itu hitungannya menjadi berapa tadi? 76 kali 1,6% lagi, jadi jatuhnya sekitar mungkin 88-98%. Jadi tetap aja swab 3 kali negatif masih 2% sampai 12% kemungkinan itu false negatif. Ya, makin sering diulang, makin kecil kemungkinannya dia memang betul-betul akhirnya false positif, false negatif. Tapi kan biaya kalau diulang-ulang berkali-kali. Dr. Seva, ada hal yang mungkin ingin diketahui juga oleh partisipan terkait dengan kondisi rumah sakit hari ini ya. Karena mungkin diantaranya kita butuh untuk mendampingi orang tua ataupun orang tua kita punya masalah penyakit kronis yang harusnya memang dikontrol secara berkala. Nah ini bagaimana situasi rumah sakit hari ini dan ya mungkin kita juga harus menyiapkan diri untuk ya tadi ya untuk bisa mengkondisikan agar masalah kesehatan dari keluarga kita itu juga bisa tetap terpantau dan harapannya memang tidak terinfeksi dari COVID ini.
Kemudian kaitan itu juga bagaimana sebenarnya sistem penanganan ya, karena ada yang disampaikan di sini juga dari penanya, di negara lain angka kasus yang muncul itu banyak, tetapi kondisi penanganannya kah yang mungkin baik sehingga angka kematiannya rendah sekali. Atau mungkin kaitannya bagaimana Indonesia jika dibandingkan misalkan dengan Singapura gitu, Dr. Seva mungkin bisa menambahkan informasi. Ya, saya akan jawab yang terakhir dulu ya. Jadi bahwa kondisi penanganan di suatu daerah, suatu negara berbeda-beda betul. Dan angka kematian juga hanya bukan pada penanganannya saja. Contoh di Italia dan di Inggris angka kematiannya tinggi. Saya katakan tadi cerita Inggris itu 14% kematiannya, jauh di atas Indonesia 6,2%. Kenapa? Karena memang mereka yang rentan tinggi, mereka tuh banyak orang tua. Populasi orang tua mereka tinggi. Populasi di Italia orang tuanya tinggi. Kenapa? Karena selama ini kesehatan menyebabkan umur mereka lebih panjang. Terus kemudian orang-orang yang karena gaya hidup mungkin makanan di sana banyak justru diabetes tinggi. Nah, ketika diabetes tinggi, maka risiko kematian tinggi. Walaupun selama ini mereka diabetesnya terkontrol karena kemampuan negara mereka untuk menyediakan obat dan penanganan diabetes cukup bagus. Jadi angkanya kematian bisa beda-beda, memang sangat bergantung dari banyak hal. Kemudian yang kedua mengenai masalah layanan rumah sakit, memang kita sarankan sedapat mungkin orang tidak pergi ke rumah sakit. Tetapi jangan kemudian kalau beresiko tidak berobat menjadi tidak ke rumah sakit, malah kemudian fatal gara-gara penyakitnya sendiri. Pilih kalau bisa rumah sakit yang punya jalur berbeda. Ada rumah sakit yang kemudian memisahkan hijau dan merah. Jadi area yang batuk, pilek, atau demam langsung ke poli yang berbeda dari yang tidak ada batuk, pilek, demam. Nah, ini mungkin bisa membantu rumah sakit yang punya jalur. Kalau rumah sakit masih mencampur adukan, lebih baik nggak pilih rumah sakit yang itu. Syukur-syukur kalau saya sih sudah berkali-kali dari sejak Januari sebelum kita punya kasus positif, kita sudah mengusulkan pemerintah, sudahlah rumah sakit khusus aja, misalkan Sulianti, Persahabatan, dikhususkan untuk COVID, tidak nerima yang lain. Jadi orang yang sakit lain pasti dia akan ke situ. Ini juga harus dipertimbangkan untuk memilih rumah sakit. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk pukul 9, Ustadz. Dan mungkin kalau dilihat dari ritmenya sudah butuh juga istirahat di antara kita ya. Tapi mungkin pertanyaan akan terus mengalir ini. Bisa jadi seperti yang di awal disampaikan oleh Dr. Jamal bahwa kita berharap tiap pekannya kita bisa ada pertemuan yang setidaknya ini bisa mengingatkan dan juga bagaimana informasi ini terus update ya. Tadi ya bagaimana Dr. Seva menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia, penanganannya, dan juga tadi informasinya ada yang slip of tongue juga dari juru bicara COVID di Indonesia gitu ya, terkait informasi dan banyak hal gitu ya. Dan jangan khawatir partisipan semua bahwa paparan yang apa yang disampaikan ini akan bisa dilihat dari rekaman yang sudah dilakukan. Mungkin Dr. Seva ada yang mau meminta tadi materi terkait dengan hal-hal yang sifatnya spesifik dari setiap aktivitas yang ada. Apakah memungkinkan kami semua bisa mengakses gitu ya melalui panitia nanti dan